Peran adalah merujuk pada suatu tugas atau fungsi seseorang dalam suatu pekerjaan. Jadi pagi ini kita akan menggumuli firman Tuhan dari pekerjaan atau hasil perbuatan Allah dan tugas atau fungsi dari seorang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi, kisah kelahiran Yesus adalah sebuah berita sukacita. Berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus dan Juru Selamat menjadi berita sukacita bagi setiap orang yang mengetahuinya. Yusuf dan Maria, para gembala-gembala dan orang-orang Majus dari timur yang mendengar kesaksian bahwa bayi Yesus telah lahir. Bahkan orang-orang Majus dari timur dengan perjalanan yang cukup panjang dan dituntun oleh sebuah bintang. Mereka tahu bahwa memang lahirlah seorang raja orang Yahudi dan akan menjadi juru selamat dunia. Sehingga para orang Majus dari timur ini melakukan perjalanan yang panjang untuk datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang Majus dari timur ini sangat antusias datang untuk menyembah Tuhan. Betapa tidak, hanya dengan petunjuk sebuah bintang mereka berjalan untuk mendapati bayi Yesus. Di malam hari mungkin bintang ada untuk mereka jadikan sebagai petunjuk. Tapi di siang hari betapa sulitnya para orang-orang Majus dari timur, karena di siang hari bintang tidak ada. Tetapi karena begitu antusiasnya orang Majus itu, sehingga ia datang menjumpai bayi Yesus dengan membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, melalui persembahan ini, persembahan orang-orang Majus inilah sebagai suatu cara Allah menyiapkan semua biaya perjalanan Yusuf dan Maria. Sebab mereka juga hanyalah manusia biasa. Mereka bukan seorang dari kaya raya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, selain berita sukacita, ada juga berita ancaman. Ancaman di mana ada yang tidak suka dengan kelahiran bayi Yesus. Dia adalah seorang Raja Herodes. Setelah orang Majus mendatangi dia atau Raja Herodes, ia mendengar berita itu bukan berita sukacita baginya, tetapi sebuah ancaman dan malah petaka baginya. Karena itu ia menjadi sangat marah karena tahtanya akan terancam. Herodes terkenal dengan kejahatannya yang kejam. Bagaimanapun dan siapapun yang mengancam tahtanya akan ia bunuh. Hal itu pun yang menjadi ketakutan bagi seorang Raja Herodes. Sehingga setelah ia mengetahui bahwa ada seorang raja yang akan lahir, ia mengeluarkan suatu perintah, bayi di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Nah, disitulah karya Allah dinyatakan. Ia tidak akan membiarkan Herodes membunuh bayi Yesus. Dan oleh karena karya Allah itulah sang pemelihara mengirimkan malaikatnya menyuruh Yusuf bangun dari tidurnya dan mengambil anak itu beserta ibunya dan lari ke Mesir. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di sini pula
Inilah peran Yusuf yang luar biasa. Ditunjukkan dengan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Bisa saja kalau orang lain disuruh bangun dari tidur di malam hari dan mengungsi ke tempat lain, sedangkan mereka mempunyai seorang anak kecil dan ibunya yang baru dilahirkan. Bisa saja orang lain mengatakan, tidak bolehkah Tuhan kalau besok pagi saja? Atau bisa saja menyingkir ke kampung yang paling terdekat dari Bethlehem. Bahkan kalau bukan seorang Yusuf yang taat kepada Tuhan, tidak percaya dengan perkataan malaikat dan tetap berada di Bethlehem. Tetapi yang namanya seorang Yusuf, seorang yang taat, memperlihatkan perannya yang luar biasa. Malam itu juga ia mengambil anak itu beserta ibunya dan menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati. Peran dan ketaatan Yusuf inilah sehingga mereka mengalami penyelamatan bayi Yesus terselamatkan dari pembunuhan yang terjadi di Bethlehem terhadap semua bayi yang berumur 2 tahun. Dengan demikian genaplah firman Tuhan dari Nabi Yeremia, terdengar suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka sudah tidak ada lagi. Dapat kita lihat dalam ayat 17 dan 18 pembacaan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Asalkan kita mau seperti Yusuf, berperan aktif, berperan baik, berperan taat ketika Allah ingin mewujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasih, dari renungan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran kita. Yang pertama, marilah belajar dari ketaatan seorang Yusuf, bahwa ia tidak hanya taat secara teori, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang kedua, dari firman Tuhan ini kita memahami bahwa Allah akan selalu setia menjaga kita sama seperti Allah melindungi putranya. Dia juga akan memelihara kita. Meskipun mungkin dalam kehidupan kita di tahun ini ada banyak pencobaan, ada banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, tapi yakinlah Tuhan akan selalu beserta dengan kita dan memberi jalan dari setiap pergumulan kita. Kemudian yang ketiga, kita dipanggil untuk taat kepada tuntunan Tuhan. Bahkan jika kita merasa tidak nyaman. Zaman sekarang ini kita tidak akan dibangunkan malam-malam untuk menyingkir ke Mesir. Tetapi ada hal-hal lain yang mungkin merasa kita tidak nyaman. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Maka mari laksanakan saja. Lakukan saja perintah Tuhan itu. Karena itu adalah bagian dari rencana Allah untuk melindungi kita. Meskipun mungkin kita tidak nyaman, mungkin kita merasa tertekan, tetapi itu adalah suatu rencana Tuhan untuk melindungi kita. Jangan ragu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, dari Herodes kita belajar bahwa jika di kemudian hari kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang bijaksana. Jangan seperti seorang Raja Herodes yang dikuasai oleh ambisi duniawi dan iri hati terhadap seorang yang akan hadir menjadi pemimpin yang baru, sehingga merugikan banyak orang. Jadilah pemimpin yang baik dan taat kepada Tuhan. Kalau ada seorang pemimpin yang baru yang mungkin
akan menggantikan kita, yakinlah itu juga adalah hamba Tuhan. Itu adalah utusan dari Tuhan. Jadilah pemimpin yang baik dan bijaksana dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita. Amin.